Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Al-haditsu tsani an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala bainama an-nasu bi Quba'in fi salati subhi iz ja'ahum atin faqala innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata Qur'anun wa qad umira ayyastaqbilal ka'bata fastaqbaluha wa kanat wujuhuhum ila syam fastadaru ilal ka'bati. Al haditsus tsani, hadis yang kedua, ini tema bahasannya tentang istiqbalul kiblat, salat menghadap kiblat. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, hadis diriwayatkan dari Ibnu Umar. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menceritakan ia, bainaman nasu bi Quba'in fi sholati subhi, ketika manusia, artinya halayak ramai, berada di Quba. Quba di sini kurang lebih 6 km dari Masjid Nabawi, ya, masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah. Fi sholati subhi, ketika sholat subuh, izja'ahum atin, datang kepada mereka utusan, ya. Faqala innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kunzila alaihi lailata Qur'anun. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam didatangkan kepadanya pada malam, artinya tadi malam, Qur'anun, ayatul Qur'an, ayat Al-Quran, turun firman Allah. Wa qad umira ayyastaqbilal kiblata, dan diperintahkan Nabi untuk menghadap kiblat. Fastaqbaluha, maka mereka menghadap Ka'bah. Wa kanat wujuhuhum ila Syam, sebelumnya mereka itu wajah mereka menghadap Syam. Ini yang disebut Syam itu 4 negara. Sekarang ini Syam dulu itu kekuasaan, anggaplah sebagai kerajaan negara yang mampu dipersatukan oleh Nabi itu 4 negara. Namanya Syam, Syria, Yordania, Lebanon, Palestina. 4 negara. Itu di zaman Nabi, ya, sampai 4 negara ini. Sekarang berdiri sendiri, merdeka sendiri, jadi 4 negara. Nah, kasus ini yang dimaksud dengan menghadap Syam adalah menghadap Palestina. Karena Palestina dulu disebutnya Syam, ya. Jadi waktu subuh diberitahukan bahwa turun firman Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkan mukamu ya Muhammad ke Masjidil Haram. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah, pada saat itu fastadaru ilal ka'bati, maka mereka, ya, memutar arah menuju Ka'bah, ya. Jadi tadinya menghadap timur, jadi menghadap selatan, ya. Bagi, ya, karena posisinya, ya, posisinya. Nah, ini pertama hadis yang bisa kita ambil dari pelajaran hadis ini, bahwa kalau ada orang yang menganggap bahwa dulu Snokkergrønnya dalam sejarah orientalis barat di Indonesia, ada orientalis Belanda yang namanya Snokkergrønnya.
Dia itu mau merusak Islam itu nggak main-main. Dia pergi ke Mekah mengganti nama. Ada yang mengatakan Abdul Ghafur, ada yang mengatakan Abdul Aziz, sebagai profesinya dokter. Lama 6 tahun dia belajar bahasa Arab, dia belajar Al-Quran, dia belajar hadis, tapi tujuannya untuk merusak Islam. Snokhorbronya itu mampu menerjemahkan kitab Al-Iqna. Al-Iqna itu di Indonesia adalah salah satu kitab fikih yang dianggap besar di mazhab Syafi'i. Dia mampu menerjemahkan dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Perancis. Betapa pinternya. Tetapi dia punya teori tentang receptio in complexio. Ada yang ngerti nggak? Ibu tahu nggak, Bu? Saja 3 bulan ngapalin tuh. Ya. Receptio in complexio adalah teori yang mengatakan setiap sesuatu yang sudah berurat berakar itulah adat. Jadi teorinya itu mengatakan kalau wanita menikah itu dengan ijab kabul, umpamanya, terus ijab kabul itu sudah ratusan tahun, berarti itu adalah adat. Mau dipisahkan kacang dari kulitnya. Bukan hukum Islam itu. Nah, itu kerjaannya Snokhorbronya. Nah, Snokhorbronya waktu itu mengatakan apa bedanya orang ketika orang Nasrani dikatakan menyembah patung. Kalau di gereja itu kan ada patung Yesus, dianggap nyembah patung gitu. Apa bedanya sama orang Islam? Orang Islam sholat madhep kemana? Ka'bah. Ka'bah itu apaan? Batu. Apa bedanya? Ayo, siapa yang bisa jawab? Hadiahnya umroh. Ya. Itu sengaja dia lontarkan hal-hal yang kelihatannya nyeleneh, tapi bagi orang yang pemikir, ya juga. Maka hadis ini, ayat ini yang menjawab itu. Bahwa sholat awalnya itu bukan menghadap kiblat, menghadap Baitul Maqdis. Jadi kalau dibilang menyembah Ka'bah, enggak. Sebelumnya sholat itu menghadap Baitul Maqdis di Palestina, ya, di Palestina. Itu yang dibilang di Syam, karena Syam itu 4 negara. Ketika turun ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ya Muhammad, hadapkan mukamu ke Masjidil Haram, maka itu terjadinya waktu asar. Nah, ini berita ke Kubanya itu semalam gitu. Maka orang diputar sholatnya. Dan ada yang menunggu. Sehingga kalau yang datang terlambat, sholatnya masih itu diputar. Sehingga sekarang itu disebut dengan Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu masjid 2 kiblat. Artinya mihrabnya 2. Satu menghadap timur, yang kedua menghadap selatan. Nah, kalau seandainya memang kita menghadap batu, maka dari awal disuruh menghadap itu. Ini menunjukkan bahwa kita tidak menghadap kepada benda, ya. Dan itu kemana saja Allah perintahkan, maka kita akan menghadap. Seandainya
sebelum Nabi wafat disuruh pindah lagi menghadap kemana, maka kita akan pindah. Karena memang kita mengikut kepada apa yang difirmankan oleh Allah. Ya, itu jawabannya. Al-haditsu salisu, hadis yang keempat. An Anas bin Sirin qala. Hadis diriwayatkan dari Anas bin Sirin menceritakan ia istaqbalna ya Anasan hina qadima minasyam. Kami menghadap kepada Anas, maksudnya Anas bin Malik. Hina qadima minasyam, ketika ia datang ke kota Syam. Falakinahu bi'aini tamri. Ya, maka kami menjumpai Anas bin Malik itu Ainu Tamr. Ainu Tamr itu baldatun ala tariqil Iraq wa Syam. Ada jalan pertemuan antara pecahan mau ke Irak ya dan mau ke Syam. Itu namanya Ainu Tamr. Jadi nama satu kampung, satu daerah. Kami menjumpai Anas bin Malik itu di Ainu Tamr. Fara'aituhu yusalli ala himari. Aku melihat beliau sholatnya di atas himar. Di atas himar itu apa? Keledai, ya. Di atas keledai beliau sholat. Ya, wa wajhu ya min zal janibi yani an yasarihil qiblati. Dan wajah beliau ya min zal janibi dari sisi samping ini yani an yasarihil qiblati, sebelah kiri kiblat. Ya, wajahnya Nabi membelakangi kiblat, menyampingi kiblatnya. Fakultu, maka aku bertanya, kata Anas bin Sirin, ra'aituka tusalli li ghairil qiblah. Aku lihat kamu sholat tidak menghadap kiblat. Faqala, maka menjawab Anas bin Malik, laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu ma fa'altuhu. Kalau saja aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya, aku tidak melakukannya. Jadi maksudnya bahwa Rasulullah itu sering sholat tidak menghadap kiblat. Tapi yang dimaksud itu ghairul maktubah, selain dari sholat wajib. Jadi kalau sholat sunnah boleh tidak menghadap kiblat. Oh bapak, ibu-ibu mau bekerja, siapkan mobilnya, motornya, udah rapi, dandan rapi, menghadap kiblat, Allahu Akbar, naik kendaraan, bawa. Dan itu dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti hanya sahabat Anas bin Malik melakukannya di atas imam sholat. Nah nanti rukuknya itu dengan bil isyarah, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah. Nanti sujudnya lebih rendah, Allahu Akbar. Jangan begini. Kalau naik motor, Allahu Akbar. Bangun di rumah sakit. Ya, jadi memberi isyarat. Itu yang dimaksud dengan fawalli, ya. Wajhaka syatral masjidil haram adalah temanya, tema sholat al-maktubah, sholat wajib. Tapi ayat yang menjelaskan ini, ainama tuwallu wujuhakum fasamma wajhullah. Kemana saja kau arahkan mukamu, maka di situ ada wajah Allah. Boleh. Takbiratul ihram saja menghadap kiblat. Setelah itu boleh. Nah, jadi dua hadis ini nggak boleh, jangan sampai rancu dijadikan satu, beda. Ya, jadi ayat pertama itu menunjukkan wajib, hadis pertama menunjukkan wajib, hadis kedua ini menceritakan tentang sholat sunnah. Bapak kalau belum ngerjain
belum nikmat. Ibu kalau belum ngerjain, belum nikmat. Besok pagi mau kerja atau pulang ntar nih habis sholat isya. Ya, kalau gini Allahu Akbar. Tapi kalau ditegur jangan ngejawab. Ya. Nah, saya bacakan sarahnya terlebih dahulu. Al-hadis yadullu ala jawazin nafilati ala dabbati ila ghairil qiblati. Hadis ini menunjukkan kebolehan dalam sholat sunnah di atas kendaraan tanpa menghadap kiblat. Boleh. Ya, dan itu dilakukan. Wa qauluhu minasyam huwa shawab fi hadzal maudhi'. Adapun Syam yang disebut ini itu benar pada tempat ini. Waqa'a fi kitabi muslimin hina qadima Syam. Sebagaimana tersebut di dalam Sahih Muslim juga sama. Hina qadima Syam. Ketika datang ya ke kota Syam. Warawil hadzal hadis Anas bin Malik, dan yang meriwayatkan hadis ini adalah Anas bin Malik. Itulah Bapak-bapak sekalian, satu bab sudah terselesaikan. Intinya satu bab tentang kiblat itu. Kalau sholat sunnah bebas, cuma takbiratul ihram saja. Apakah sholat wajib bisa dilakukan di kendaraan? Bisa, tapi dengan beberapa syarat. Kalau di dalam kitab-kitab fikih itu takbiratul ihram, ruku, sujud, tasyahud akhir menghadap kiblat boleh. Selebihnya tidak menghadap kiblat boleh. Umpamanya kita di kendaraan macet, ya, kalau macetnya sampai, apalagi kalau pulang ngampung kalau macet sampai jam-jaman gitu. Boleh, tapi kita pada syarat ya, ulama dalam fikih takbiratul ihram menghadap kiblat. Jadi turun kita yang naik pulang ngampung naik motor, takbiratul ihram Allahu Akbar, muqaddimah, baca Fatihah, baca surah. Kan kalau orang yang hafal Quran itu sambil ngapalin Quran. Nanti kalau dia mau ruku, dia standar, dia ruku, i'tidal, sujud, duduk, sujud, Allahu Akbar, naik motor lagi, baca terus, itu boleh. Jadi yang diperbolehkan hanya waktu baca Quran saja, waktu berdiri saja, kalau sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah, full boleh. Ya. Nah, jadi dua hadis ini porsinya antara yang wajib dan yang sunnah. Ya, kita masuk bab baru. Babus sufuf, ya, hadza babun fi bayanis sufuf, ya. Ini bab menjelaskan tentang sufuf, jamak dari shaf, ya, barisan sholat. Al hadisul awwalu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, menceritakan ia bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sawwu sufufakum." Nabi sebelum sholat itu tidak menghadap kiblat. Jadi imam bila sudah masuk ke mihrab tidak menghadap kiblat, tetapi menghadap ke makmum. Lihat kiri kanannya. Kemudian sawwu sufufakum, ratakan shaf kalian. Fa inna taswiyatas sufu min tamamis shalah. Sesungguhnya ratanya shaf termasuk kesempurnaan sholat. Ya. Nah, apa tuh maknanya min tamamis shalah? Gini. Dulu kita sudah bahas. Kalau ibadah kita ini belum bagus, seperti saya ini ibadahnya belum bagus, udah sholatnya berjamaah aja, aman. Kenapa? Karena kita nggak dinilai ibadah kita.
yang dinilai itu ibadahnya si imam. Kalau imamnya jelek gimana? Kalau imamnya jelek maka dilihat dalam masjid itu ada nggak yang sholatnya bagus? Ada, aman semua. Kalau semuanya jelek gimana? Petot semua gitu. Ya, asam semua, nggak ada yang manis atau keranjang gimana? Ini apabila ya taswiyatus sufuf, kalau dia rata sopnya teratur maka diterima. Jadi mudah sholat berjamaah itu. Ya, saya bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah umur, udah sholat berjamaah aja aman. Jadi nanti kalau ditanya sama malaikat, imamnya si Anu tuh, tanya aja dia, gua mau ikut gitu. Enak kan? Kecuali memang sudah bagus ya. Kalau belum bagus, lakukan. Ya. Oke, saya bacakan sarahnya. Taswiyatus sufuf i'tidalul qa'imina biha ala syamtin wahidin. Ya, proporsionalnya berdiri seseorang di dalam sholat itu ala syamtin wahidin, atas kesamaan ya bentuknya sama rata. Kita ini Bapak sekalian, gara-gara COVID-19 kemarin 2,5 tahun sholatnya itu 1 meter. Ya kan 1 meter, ini setengah meter, sini setengah meter. Sekarang terpengaruh, orang nggak mau nempel. Padahal kesunahannya itu nempel. Jadi kita tuh bersentuhan gitu loh. Pundak kita itu bersentuhan antara jamaah yang satu dengan lainnya. Ya. Nah itu yang dimaksud ya. Ada yang mengatakan waqad yantaliqu bihasabil wad'i ala ba'din, dan terkadang berpaling dari kata wadok pada sebagian ini, malam tatimul haqiqatu illa bihi. Tidaklah sempurna sebuah hakikat itu kecuali dengan adanya taswiyah. Berarti maksudnya kan ada kaidah yang mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Setiap sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban, maka sesuatunya jadi wajib. Wudu itu bukan sholat. Wudu itu bukan sholat, tapi tidak sempurna sholat tanpa wudu, maka wudunya jadi wajib. Begitu juga taswiyah min tamamis sholat, sof menjadi di antara kesempurnaan sholat. Kalau berdasarkan kaidah tadi itu tadi, mala yatimul wajib illa bihi fa wajibun, maka meratakan sof hukumnya wajib. Jadi kalau yang tidak rata, yang tidak lurus, yang tidak rapat, maka dia dianggapnya tidak sempurna sholatnya, maknanya dia melanggar ya dari yang wajib, berdosa. Terus sebagian ulama mengartikan dengan menggunakan pemahaman usul fiqh ya, dengan menggunakan pendekatan usul fikih semacam itu. Nah oleh karena itu Bapak, kita jangan sampai ditegur imam. Kalau sholat itu kita lihat tumit kita, jadi ukurannya bukan kelingking Pak. Ada saudara kita jamaah kelingking kita itu ditempelin gitu. Saya lihat ada yang iseng. Jadi waktu itu dirapetin, dia ngangkang lagi gitu loh. Ngangkang jadinya. Sholat aja masih bercanda juga gitu ya. Orang karena nggak suka ya, jadi
Nah, gini Bapak, coba dah Bapak Ibu, kalau kita berdiri yang proporsional, lebaran pundak kita apa lembaran kaki kita? Lebih lebar pundak. Jadi yang mesti diratakan itu pundaknya. Bawahnya itu tumit belakang, bukan kelingking. Kenapa? Karena panjang telapak kaki orang tidak sama. Kalau kelingkingnya yang ditemukan, kalau yang telapaknya panjang jadi begitu. Tapi kalau tumitnya yang disamain, maka rata. Belakangnya pasti rata. Nah itu ada ya. Saudara kita yang memahami semacam itu, ya biarin aja. Tapi kita memahamkannya dengan cara rapat, lurus ya. Jadi pundaknya nempel, garis itu ya ikut tumit. Ya. Al-haditsu tsani an-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala. Hadis yang kedua dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu mengatakan ia sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasawunna sufufakum, hendaknya kalian luruskan saf-saf kalian, au la yukhalifannallahu baina wujuhikum, atau Allah selisihkan di antara muka-muka kalian. Ini dalam bahasa disebut min itlaqil wajhi wa iradatil qalbi. Nanti disebut, jadi maksudnya Nabi menyebutkannya muka, tapi yang dimaksud dengan adalah hati. Kamu kalau nggak rata, nanti hatimu nggak bisa bertemu maksudnya. Jadi Bapak sekalian nih, lihat dah, bukti ini hati sini. Kalau di masyarakat orang itu senangnya protes saja, pasti nggak nyumbang. Yang protes mulai itu nggak nyumbangnya, dan dia paling susah diatur. Orang yang nyumbang itu yang sholatnya berjamaah. Itu yang dimaksud dengan Nabi. Kalau kamu tidak memeratakan sopmu, tidak teratur, tidak nurut, nanti di masyarakat susah juga diaturnya. Bener banget. Ya, jadi ini dalam ilmu balaghah disebut min itlaqil wajhi wa iradatil qalbi. Kalian nanti mukanya ya tidak saling ya berhadapan, artinya berselisih pandangan kalian, maksudnya hati kalian nggak bisa menyatu. Jadi orang yang biasa nempel berjamaah, hatinya itu nempel, solidaritasnya nempel. Oleh karena itu Bapak sekalian, kalau mau lihat apakah di sini Islam kuat, lihat saja masjidnya. Sholat subuh berapa rakaat, ya berapa shol. Ya, sholat subuh berapa sholat? Ya, itu jadi ukuran. Kalau dia sholat nggak teratur, pasti di masyarakatnya susah diatur. Protes mulu, banyak perhatiin. Ya. Wali muslimin, pada riwayat Imam Muslim, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusawwi sufufana, adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meratakan saf-saf kami, hatta ka'annama yusawwi bihal kidah, seakan-akan beliau meratakan kami kidah. Yang kidah itu apa itu? Hasbus suham, kayu yang di depannya itu ada bayonet, ya itu kita nyebutnya tombak. Itu kayu yang depannya itu ada penajamnya panjang,
Lihat kalau orang ngeratain tombak itu, kalau di tanggal 1 Suro ke Cirebon, Solo, Jogja, dicuci, habis dicuci, ditumpuk dirapat. Beliau mengatakan, kami waktu dirapatkan sholat itu seperti orang yang meratakan kayu-kayu tombak itu. Maju. Ya, disuruhnya seperti itu oleh Nabi. Artinya benar-benar dekat, benar-benar nempel. Ibu-ibu nih, tapi bukan ibu-ibu ini. Ini Kebayoran. Di Kebayoran, ibu-ibu itu kalau beli sajadah yang lebar, apalagi Idul Fitri baru-baru, lebar-lebar. Kalau taraweh jam 5 udah naruh ya. Jam 5:30 udah taruh, lebar-lebar. Karena dianya lebar, Pak mau kenanya takut kotor, jadinya lebar. Tapi waktu dia sholat enggak nempel, karena semuanya lebar-lebar. Itu yang salah orangnya, apa sajadahnya yang salah. Nah, itu memang orang Kebayoran suka gitu. Ya. Nah, jadi jangan. Boleh beli, emang nggak boleh kalau gitu, boleh belinya, tapi prakteknya itu tarik yang kiri dan kanan supaya ngangkat kita. Jadi 2 sajadah besar itu untuk 3 orang muat. Ya. Ibu, Bapak, Sayyidina Umar itu dia lebih ekstrim kalau menurut saya. Dia kalau mau ngimamin itu, jadi yang benar Bapak, kalau qomat kita sudah berdiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita itu udah posisinya ngambil tempat. Itu yang benar tuh. Sayyidina Umar tuh sudah madhab jamaah. Selesai la ilaha illallah, doa, kemudian sawu sufufakum, sawu wa'tadilu. Kalau enggak dengar juga, cabut pedang, mau dilurusin enggak? Umar gitu, mau dilurusin enggak? Wah, orang. Jadi boleh dipaksa orang, karena nanti terbiasa hidup dengan disiplin, hidup dengan terbiasa disiplin, terbiasa teratur, di masyarakatnya terbawa teratur. Itu sebenarnya. Ya, jadi coba Pak praktekin nanti nih. Waktu Allahu Akbar, kita udah ambil posisi. Imamnya menghadap ke timur. Ya, bawa pedang besok imam. Ya, mau lurusin enggak tuh? Ya, hatta idza ra'a aqanna anhu. Sehingga bila melihat beliau qad aqadana anhu, ya, akol ya, terikat. Ini kalau aklun itu maknanya eagle. Kalau orang Arab qaf jadi g ya, kola gola ya. Aklun eagle gitu. Hitam tuh kalau pakai sorban. Ya, itu hatta idza ra'an qad aqanna anhu, sampai beliau melihat bahwa kami ini sudah terikat, artinya sudah rapat benar. Kalau belum rapat Nabi enggak sholat, enggak mengucapkan takbiratul ihram. Jadi betapa pentingnya ya merapatkan saf itu. Summa kharaja yauman, kemudian pernah keluar beliau 1 hari. Faqama, beliau berdiri, hatta kada ayukabbira, hampir saja beliau takbir, maksudnya takbiratul ihram dalam salat yang lain. Fara'a rajulan badiyan sadruhu, Nabi melihat ada seorang laki-laki yang dadanya itu lebih ke depan gitu. Berarti kan tumitnya enggak rata tuh, agak ke depan gitu. Pada salat lain dilihat
agak ke depan dadanya. Faqala ibadallah, hai hamba Allah, kata Nabi, la tasawwunna sufufakum, hendaknya kalian ratakan saf-saf kalian, aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum, atau kalian berselisih wajah-wajah di antara kalian. Ini tadi tuh ya, hadis yang kedua mengokohkan hadis yang pertama. Yang dimaksud wajah adalah hati. Nanti kalian susah ya, diaturnya itu susah, tidak menyatu. Bapak saya sekalian, kalau orang teratur, disiplin itu adanya di hati. Kalau orang tidak mau rata, tapi dia rata pada saat tertentu saja, itu dia menurut otaknya, kepentingannya. Tapi kalau dia dasarnya dalam hati, bagaimanapun juga, coba lihat nih, habis rakaat pertama, Allahu Akbar, ada orang cuek aja. Tapi kalau orang yang biasa aktif, disiplin, Allahu Akbar, rakaat kedua, rakaat ketiga, dia cek lagi, dia mundur ke samping atau kanan, diratain lagi. Itu. Ini orang mudah diaturnya di masyarakatnya, ya, karena biasa disiplin. Ya. Nah ini di dalam syarah dikatakan wa kana yazharuhi azharuli fi qaulihi aw la yukhli ya la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Secara zahir menurut saya, kata Daqiqul Aid ya, bahwa yang dimaksud dalam hadis atau Allah akan selisihkan wajah kalian, annahu rajiun ila ikhtilafil qulub. Hadis ini kembali kepada perbedaan atau berselisihnya hati. Jadi disebutnya wajah, tapi yang dimaksud adalah hati. Wa taghayyara ba'duhum ala ba'din, maka berubah hati sebagian terhadap sebagian yang lain. Bayangin aja, kelihatannya sholat itu cuma ritual kepada Allah, tetapi dia punya kedisiplinan yang berefek kepada disiplin sosial, kebersamaan, kepedulian sosial. Ya, itu yang disebut dengan aspek ya kemanusiaan, artinya faedah bagi orang yang melakukan sholat. Nah ini kemudian hatta idza ra'a qad aqamna, ini pada hadis ini dalam caranya annahu kana yura'ihim fit taswiyati wa yuraqibuhum, bahwa Nabi memelihara mereka fit taswiyah, dalam menyamakan, wa yuraqibuhum, dan mendekatkan. Ya, jadi bukan lurus doang, tapi yuraqibuhum ila anna alima annahum aqalu, ya, kepada satu kalimat yang dipahami annahum aqalu, bahwa mereka itu terikat. Ya, al maqsudu minhu ya imtasalu, ya, bahwa mereka itu semisal, sama. Ya. Nah, Bapak sekalian yang berbahagia, ini sholat tetapi ada dimensi sosialnya. Al haditsu salisu an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis yang ketiga diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna jaddatahu Mulaikata da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ta'amin sana'athu lahu. Bahwa nenek Anas bin Malik yang bernama Mulaika mengundang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan yang sengaja dibuatkan makanan itu untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'akala minhu, maka Rasul memakan dari hidangan yang disediakan oleh nenek Mulaika. Summa qala, kemudian Nabi ya bersabda, "Qumu, ayo berdiri." Habis diajak makan, Nabi bilang, "Qumu, ayo berdiri. Fali usalli lakum,
aku ingin sholat bersama kalian. Ya. Qala Anasun, berkata Sayyidina Anas, fakumtu ila hasirin lana, maka kami berdiri menuju hasir. Hasir itu kalau kita bilangnya tikar. Jadi hamparan yang dianyam dari kulit korma. Kalau kita pandan ya, pandan yang berduri, apa itu namanya? Tikar. Pandan apa namanya? Iya, pandan duri ya. Karena dia nggak wangi ya. Nah itu direbus, dipotong, dianyam jadi pandan. Kalau di zaman Nabi itu hasir dibuat dianyam dari kulit kurma. Ya, jadi fakumtu ila hasirin lana, maka aku berdiri menuju hasir ya, tikar punya kami. Qad iswadda min tuli ma lubisa, yang sudah hitam dari lantaran lama tidak dipergunakan. Fanadhahtuhu bima'in, maka kami mencucinya dengan air. Faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berdiri di atas ya tikar itu tadi ya. Wasofaftu ana wal yatimu wara'ahu, maka aku membuatkan sof aku wal yatim dan yatim wara'ahu ya, di belakang ya, di belakang beliau. Jadi ada dua nih, Anas berdiri dengan satu orang yatim, wal ajuzu min wara'ina, dan nenek yang sudah tua itu di belakang kami. Jadi imam sendiri, Anas bin Malik dengan anak yatim, di belakangnya neneknya ya, atau kaum perempuan, begitu maknanya. Fasalla lana rak'ataini, maka beliau sholat bersama kami 2 rakaat. Nah, saya tanya nih Bapak-bapak, ini sholat apa nih? Sholat sunnah ya. Jadi sholat sunnah nafal mutlak itu boleh berjamaah ya, nafal mutlak itu boleh berjamaah. Jadi kira-kira gini, kalau kita umpamanya diundang sama murid, sama jamaah, sama sahabat, undangan makan gitu. Nah, kita sunnah tuh, ayo ucapan terima kasih itu kita sholat sunnah berjamaah, mendoakan yang punya rumah tanpa diminta oleh tuan rumahnya seperti itu. Ya, jadi sholat 2 rakaat kemudian mendoakan ya. Suman sorofa, kemudian Nabi ya bergeser, artinya Nabi pindah tempat. Wali muslimin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi ummihi, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam salat ya, lakukan salat wa bi ummihi, dan beliau mengimaminya. Fa'aqamani an yaminihi, maka beliau mendirikan aku di sebelah kanan. Wa aqamal mar'ata khalfana, dan mendirikan wanita itu di belakang kami. Qala sahibul kitab, berkata sahibul kitab, artinya dalam Umdatul Ahkam ini, al yatim huwa Dumairatu jaddu Husain ibni Abdullah ibni Dumairah. Yang dibilang anak yatim pada waktu itu namanya Dumair ya, kakek dari Husain bin Abdullah bin Dumair. Nah ini Bapak saya sekalian, kalau 2 itu selisih mananya. Kita kalau sholat di perjalanannya, di terminal, di airport, di rest area, atau kita berhenti di kampung, ada orang sholat, maka kita bukan di belakang dia, maka kita sholatnya itu ujung tumit dia itu ujung telapak jari kita yang
paling depan. Begitu jadi. Tidak jauh gini. Kalau menurut sebagian ulama, ketika datang satu lagi, ini kan di sebelah kanan, maka beliau datangnya di sebelah kiri. Jadi imamnya di tengah, kanan dekat menjorok ke depan, yang kiri menjorok ke depan. Tapi kalau menurut hadis Nabi bukan begitu. Kalau udah dua, maka mundur dia. Ya, jadi kalau dia dekat gitu, datang makmum yang satu, nunggu dia takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar. Baru dia mundur. Ada orang belum takbiratul ihram, lah dia nggak ngerti. Dia takbiratul ihram dulu, baru nepuk. Karena kalau dia belum masuk menjadi jamaah, dia nggak boleh ganggu orang. Ya, jadi umpamanya nih, kita di belakang, dia seperti ini, kita di belakang, lurus dengan imam, Allahu Akbar. Dia nggak ngerti nih, nggak pindah-pindah. Boleh tuh itu, supaya dia mundur. Tapi kalau kita yang di sebelah kanan mendengar ada orang takbiratul ihram, kita lirik dia memang di belakang kita, maka setelah Allahu Akbar kita boleh mundur, tapi mundurnya nggak boleh langsung, satu-satu. Kaki kanan dulu, ya, ratakan, baru kaki kiri, baru kaki kanan. Begitu cara mundurnya, jangan berturut-turut, nggak boleh. Jadi ada ikhtilaf antara ulama yang mengatakan boleh di kiri dan di kanan. Tapi kalau berdasarkan hadis ini, kalau dua sudah boleh bikin jamaah. Kalau wanita di belakang lagi sopnya. Ya. Saya kira ini